Kenapa sih Pak Jokowi harus berpartai lagi? Nah itu yang saya sebut, kan ada dua pilihannya. Menjadi negarawan atau menjadi politisi harian. Saya kira beliau dipaksa oleh kenyataan untuk tetap menjadi politisi harian, bukan negarawan. Nah kalau kita memilih politisi harian, nggak bisa tidak. Kenapa mesti dipaksa? Betul pertanyaannya. Anaknya wakil presiden. Kalau gitu terpaksa dia. Iya makanya. Dan Siapa? mantu juga mau dipanggil KPK lagi di persidangan hakim. Dia. PSI lagi menggeliat loh. Pak Gajah, partai Gajah ini lagi menggeliat itu. Gimana ngebacanya itu? Kalau sebuah partai bisa dimasukin orang dengan sangat mudah menduduki posisi strategis, itu ada masalah artinya mas. Secara organisasi, istilah saya itu Mega adalah masa depan, Jokowi adalah masa lalu. Apa namanya? Pak Prabowo jangan takut, saya ada, saya sudah ada gitu kan. Sekarang lu tuh ada di mana sampai dengan TN Mahfud gitu kan? Yang mana gitu. Pak Mahfud kan juga. Teman-teman, ada begitu banyak situasi di dunia, labirin politik kita yang bekerja berkembang luar biasa sekali. Apa yang paling menarik dalam 1-2 minggu ini yang diamati Sobat Ray? Bagi saya apa yang saya ungkapkan di beberapa tempat sebelum ini mas, makin terlihat ada relevansinya. Oke, apa tuh? Yang terakhir itu adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan. Maksudnya Pak Jokowi maksain saya selalu ketemu Pak mengatakan Prabowo bahwa ada keretakan hubungan di antara kedua pihak ini, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Banyak orang yang nyinyirin lah gitu ya, apa-apaan Ray itu. Kamu buat tesis ada keretakan. Apa yang menjadi indikator bahwa keretakan? Indikatornya sih mas gitu. Misalnya itu kan indikator terakhirnya ini adalah soal pergantian anggota kabinet. Bahkan saya mengatakan keretakannya ini sudah sampai di 80%. Jadi tinggal 20% itu bisa. Bukan retak dong, pecah tuh. Makanya tinggal 20% lagi. Jadi masih retak, 20%-nya masih utuh. Gitu. Jadi mau dicoba direkatkan lagi. Direkatkan lagi, mungkin dilem lagi, biar 30-40 lagi. Biar naik terus gitu ya. Konfirmasi utamanya di situ ya. Itu bagi saya itu menunjukkan apa yang sering saya sebut, politiknya udah berubah. Kalau dahulu Pak Prabowo yang sering kali diklaim oleh para pendukung Pak Jokowi yang membutuhkan Pak Jokowi, sekarang sebaliknya. Pak Jokowi lah yang membutuhkan Prabowo saat ini. Arah jam telah berputar. Kalau dulu selalu ceritanya karena bukan Pak Jokowi dan Gibran belum tentu Pak Prabowo menang gitu. Sekarang berubah. Kalau sekarang apa jadi Pak Jokowi yang melamar Pak Prabowo kan. Makanya dia pun membuat pernyataan 2 periode. Satu pernyataan yang semua orang nggak pernah dengar bahwa pasangan ini akan diproyeksikan 2 periode. Jadi pernyataan yang berupa permintaan. Istilah saya melamar mas. Melamar. Dia betul. Pernyataan yang bersifat kelamaran kepada Pak Prabowo. Karena mungkin ada kan saat itu banyak muncul pertanyaan ya. Khususnya setelah tanggal 27, 28, 29 Agustus kemarin kan. Di mana Gibran? Maksudnya waktu kerusuhan itu. Emang di mana dia? Itu dia kan. Pertanyaan publik di mana Gibran? Entah memang Gibrannya menjauh atau memang tidak dilibatkan oleh Pak Prabowo, kita nggak tahu. Tapi pertanyaan orang muncul. Nah, salah satu upaya menjawab soal di mana Gibran itu adalah pernyataan Pak Jokowi itu. Gibran bersama dengan Pak Prabowo bukan hanya 1 periode, tapi 2 periode. Gitu. Padahal di sisi yang lain ada sinyalemen yang berkembang. Ini geng Solo yang kerja. Nah, itu yang saya maksudkan mas. Ini geng Solo yang kerja gitu kan. Itu dia yang saya maksudkan. Jadi pertanyaan itu dalam kerangka itu gitu kan. Maka dijawab oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi enggak. Kami tetap bersama dengan Pak Prabowo bukan hanya 1 periode, bahkan 2 periode gitu. Tapi juga itu menunjukkan sisi yang lainnya mas. Sisi yang lain itu apa? Makin realistis keluarga Pak Jokowi terhadap masa depan Gibran. Artinya apa gitu? Artinya kalau sebelumnya itu tak lagi-lagi ya popularitas, elektabilitas Pak Jokowi sangat banyak membantu Pak Prabowo seperti yang sering diklaim oleh para pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi belum tentu itu terjadi 2009. Gitu. Makanya kalau kemarin mungkin mereka percaya diri, mereka akan dilamar lagi untuk 2029 gitu. Nah sekarang kelihatan menurun tuh semua. Oleh karena itu harus dijaga dari sekarang. Jangan sampai Pak Prabowo jalan sendiri kira-kira gitu. Tapi sekarang pertanyaannya tuh kan ada 3 tuh bos. Bagian pertama, kenapa Pak Prabowo melakukan perubahan itu? Kan pasti harus ada penyebab tuh. Ya. Kira-kira apa? Saya waktu Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega di hari kedua, hari ketiga Lebaran Idul Fitri kemarin, saya udah mengatakan ada perubahan yang cukup signifikan. Ya, istilah saya itu Mega adalah masa depan, Jokowi adalah masa lalu. Ini mengkonfirmasi semua yang saya sebutkan 6 bulan, 7 bulan yang lalu mas. Yang saat ini. Kenapa saya katakan begitu? Ya Pak Prabowo makin realistis. Dengan kondisi ekonomi yang begini, ya kan, lalu percaturan dunia yang begini, gitu ya, pengangguran makin banyak, macam-macam. Ini punya potensi yang sangat krusial. Yang kalau Pak Prabowo tidak memegang satu kekuatan politik di luar politik yang sekarang, dia akan tambah-tambah. Persis 27, 28. Ledak. Dan kenapa kemudian setelah itu kan orang yang diduga sangat dekat dengan Ibu Mega, Pak BG itu tersingkir. Itu gimana kan?
Ya ada faktor alami di situ, tapi juga ada faktor politik yang menurut saya sejak kasus Hasto itu, Pak Budi sudah dianggap sebagai pemain solo. Bukan solo sana berarti pemain sendirian gitu loh kira-kira. Jadi backup politik dari PDI nggak terlalu kuat lagi bagi dirinya. Bahkan dengan dikeluarkannya Pak BG, ya itu justru membuat PDI menurut saya dari segi lebih lepas karena dia merasa nggak punya kaitan lagi. Makanya kan kayak terjadi anomali ya, Hasto dikasih amnesti, BG dieksekusi. Padahal itu menurut saya mungkin satu paket. Jadi amnestinya dibebaskan, BG-nya dikeluarkan karena dianggap kurang cakap mengawal kasusnya Hasto ini. Bagi PDI tentu ya, bukan bagi publik. Bagi PDI dianggap Budi Gunawan nggak terlalu cakap mengawal kasus sampai Hasto harus diadili dan kemudian diamnesti kan. Dan ini itu yang saya sebut. Nah, kenapa Pak Prabowo menganggap Ibu Mega itu masa depan gitu? Nah, ya kalau kasusnya seperti 27, 28, 29 itu ada partai yang bermain, Mas. Wah, lebih repot kan? Emang lu pikir gak ada partai yang bermain? Setidaknya setelah Pak Prabowo kumpulin semua masih oke gitu loh, Mas. Kan oke semua tuh. Nah, yang saya jadi ketawain sendiri karena beritanya itu Pak Prabowo mengumpulkan ketua-ketua partai yang 80%-nya adalah buahnya sendiri. Kan ketua partai itu 80%-nya adalah buahnya sendiri. Mbak Mega ikut kan ya dalam pertemuan itu? Yang dikumpulin Pak Prabowo, Mbak Mega ikut gak ya? Ya ada. Kan makanya saya bilang 80% anak buahnya sendiri. 20%-nya Nasdem sama Ibu Mega sama Pak Surya Paloh kan. Cuma dua itu yang ketua partai yang bukan anak buahnya Pak Prabowo gitu. Tapi temanya pertemuan presiden dengan ketua-ketua umum partai. Agak lucu juga. Nah, itu yang saya sebut tadi, Mas. Mega ini masa depan. Oleh karena itu juga saya mengatakan setelah peristiwa Pak Hasto itu, mungkin sampai tahun 2025 ini politiknya akan landai. Jadi nggak akan ada sesuatu yang besar lah, nggak akan terlihat apa yang disebut dengan oposisi di parlemen misalnya, akan kelihatan 2025 gitu. 2026 mulai nih. Nah, sementara saat yang bersamaan, karena terus-menerus dipersoalkan oleh publik, entah itu jasahnya lah, ininya lah, macam-macam, power Pak Jokowi melemah. Nggak mungkin kita tarik, Mas, dalam kondisi kayak begini. Misalnya nih, tanggal 27-28 itu, kok Pak Prabowo nggak konsultasinya ke Solo? Ya jelas, nggak mungkin ke situ, menguasai parlemennya bukan Pak Jokowi kan. Nah, tapi bagaimana kita melihat soal usulan impeachment ya? Kan artinya kan kita lihat satu persoalan Gibran makin meningkat melalui ijazahnya, ya sudah mulai dikaitkan lagi dengan Fufu-Fafa, ditarik lagi. Lu tambah lagi, apa sih peran strategisnya Gibran? Itu kan dipertanyakan terus-menerus kan? Tadi Mas Bewa menanyakan saya, apa sih indikator? Ya, itu salah satunya. Salah satunya itu adalah mengapa Pak Prabowo dalam hal ini secara umum Gerindra lah ya, nggak mempunyai sikap tegas soal impeachment itu. Kan kalau mereka misalnya bela Gibran atau berpihak kepada Pak Jokowi, itu dilakukan seperti dilakukan oleh Golkar. Golkar dengan tegas mengatakan menolak kan. Kita rapatkan aja, kita bacakan di paripurna, lalu kita tetapkan untuk ditolak kan kata Golkar. Tapi Gerindra lebih tegas ya. Lebih tegas. Gerindra mau 50-50%. Itu artinya dibacanya gimana? Dia nggak melindungi Gibran. Itu bacaan saya tidak melindungi, justru mengambangkan. Kenapa diambangkan? Kapan waktu kalau dibutuhkan akan dinaikkan. That is the politics. Dan saya mengatakan, iya. Dan tidak akan pernah ada partai di parlemen ini yang sungguh-sungguh mau menjatuhkan Gibran. Karena memang momentumnya belum ada. Ini bukan. Karena juga nggak begitu penting bagi mereka. Mereka akan menjaga siklus 5 tahunan. Tapi ini tetap dipegang. Bukan untuk kalau bahasa kita di zamannya Pak Jokowi untuk sandra politik gitu. Nah, ini kan orang sekarang berkejaran dengan situasi kesehatan Pak Prabowo gitu kan. Jadi orang yang mendorong isu ini kan kalau dia ini kan wakil yang naik gitu. Walaupun ada gagasan mengenai triumvirat gitu-gitu loh. Itulah makanya Mas, ini disimpan nih. Jadi kalau nanti misalnya kejadian alam yang seperti yang kita sebutnya itu terjadi, kita nggak tahu. Lalu otomatis wakil presiden akan dinaikkan. Masalah ini akan naik. Makanya disimpan. Gerindra nggak mau mengatakan menerima dan menolak gitu. Lalu partai-partai yang lain juga bersikap yang sama. Kan cuma 2 partai yang mengatakan dengan tegas menolak itu. Nasdem ya mungkin 70-80% menolak. Kalau Golkar jelas mengatakan menolak. Iya. Yang lainnya diam. Iya. Tapi apa pendapat Raik bahwa sebenarnya Gibran kan dulu waktu di kampanye jangan Pak Prabowo jangan takut, saya ada, saya sudah ada gitu kan. Sekarang lu tuh ada di mana sebenarnya? Sampai dia ngatain Mahfud gitu kan, ya mana gitu. Pak Mahfud kan gitu kan, kayak diece banget. Sekarang kita mesti tanya, Pak Gibran ada di mana sebenarnya? Dalam seluruh pertukaran gagasan memimpin Indonesia keluar dari ini jebakan ini nggak kelihatan. Orang bertanya seperti itu. Pada akhirnya kan kemudian orang melihat kenyataan kan.
bahwa Gibran sebagai wakil presiden masih jauh dari yang semestinya. Dia tuh liability. Iya. Jadi kalau dulu dia kekuatan Pak Prabowo atau keunggulan, sekarang mungkin dia menjadi titik kelemahan Pak Prabowo. Gitu. Dia titik lemah dan beban gitu ya. Dan beban orang-orang menduganya gitu. Seperti itu. Oke, tapi kan tapi saya terus kemudian melihat gini. Gibran bermasalah, tapi kan Kaisang beda, Bos. Di bawah Kaisang dia bisa membajak dalam tanda petik orang-orang yang dulu menjadi orang-orang kuatnya di Nasdem kan gitu. Bagaimana kita membacanya gitu? Apalagi Pak Prabowo kan pernah beberapa tahun yang lalu ya, dia bilang bahwa salah satu partai terhebat itu adalah partai yang bila anggotanya itu mempunyai kekuasaan untuk menentukan siapa pimpinan kan gitu kan. Yang TBK 100%, dia sebutnya gitu. Nih PSI lagi menggeliat loh. Pak Gajah, partai Gajah ini lagi menggeliat itu. Gimana ngebacanya itu? Kalau sebuah partai bisa dimasukin orang dengan sangat mudah menduduki posisi strategis, itu ada masalah artinya, Mas. Secara organisasi. Oke. Partai apa ini masalahnya jadi kalau di PSI kalau dilihat? Artinya basicnya nggak kuat. Nah, Gibran masuk hanya 2 hari setelah beliau jadi anggota. Kaisang ya, jadi ketua umum. Entah datang dari mana, pakai dasar apa, seseorang tiba-tiba udah menjadi ketua harian partai politik. Jadi menurut saya artinya partai ini nggak memiliki basic yang cukup kuat. Bukan karena dia punya kehandalan merekrut orang-orang di luar itu untuk membesarkan partai. Sehebat apapun orang tuh, Mas. Kalau partai, namanya partai itu disiplin. Kalau partai kader disiplin. Betul. Itu yang saya sebut ini ada masalah. Ada yang rapuh di dalam. Itu artinya kita bisa menggeser apapun, membuat apapun sesuai kebutuhan. Bagaimana ada RT-nya? Kok kita nggak disiplin pada ada RT gitu? Lihatlah P3 gitu kan. Orang yang mau masuk itu lu tuh siapa? Belum pernah jadi kader. Dulu kan kejadian begitu kan. Ya, Gibran diisukan mau masuk Golkar. Lalu begini. Ya gak bisa. RT mereka udah solid. Gak bisa ditentukan begini-begini gitu. Nah ini ketua umum 2 hari setelah jadi anggota. Enggak, gimana ceritanya dibuat ADRT baru. Malah ada ketua umum harian. Saya malah tanya itu di ADRT-nya ada gak sih dimungkinkan ketua umum harian itu ada? Pasti udah dibikin dong, Bos. Ada? Belum tentu, Mas. Belum tentu. Karena ini ADRT baru. Bukan ADRT lama. Kalau yang lama itu masih mungkin. Karena yang menentukan itu adalah Dewan Pembina, Dewan Pendiri. Dewan Pendiri itu bisa buat struktur sesuai dengan yang mereka bayangkan saat itu. Bahkan mencopot ketua umum juga bisa mereka lakukan. Nah sekarang dengan ADRT baru katanya disesuaikan dengan TBK. Mungkin maksudnya juga itu ya. Jadi super terbuka, siapapun yang masuk mau ngambil jabatan boleh. Pertanyaan itu satu, Mas. Pertanyaan itu kurang ajar banget. Maksudnya belum ada struktur tiba-tiba ada orang masuk ketua harian. Itu satu. Nah yang saya agak agak kalau saya mau bilang miris ya miris, mau malah apa nggak ngerti aku. Ini kan partai kecil, Mas. Sehingga saya kemarin tuh dapatnya hampir 3% lah, 2,8 sekian persen ya. Sehingga saya kalau saya ngasih satu-satunya partai kecil dan satu-satunya partai di Indonesia itu yang namanya punya ketua harian itu namanya PSI itu. Lalu ketua umumnya ngapain? Atau ini bagian dari pernyataan bahwa ketua umum tak layak lagi jadi disuntik ketua harian. Ini sesuai konfirmasi ketidakmampuan ketua umum. Ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ada ketua harian gitu ya. Partai besar namanya Golkar. Menteri pula nggak pakai ketua harian tuh. Padahal sibuknya ke menteri itu kan luar biasa loh, Mas. Mereka nggak pakai ketua harian. Emang hari-hari ngapain? Teman-teman, inilah kehebatan ilmu mantiknya Ray gitu. Dia bisa menggoyang-goyang gitu. Itu kan jadi bertanya-tanya kita, Mas. Emang sebesar apa partai ini sehingga membutuhkan ketua harian? Gajah, Bos, gede, Bos. Kalau anggap kecil partai gajah nih, namanya aja sudah besar gitu kan. Gitu. Jadi ya itulah, Mas. Nah, kenapa dibuat struktur itu? Itu artinya PSI-nya sedang ya didiskon lah. Mungkin bagi mereka dengan pesona-pesona tertentu ya. Tapi kalau berpikir positif, Pak Ahmad Ali adalah salah satu calon dulu di Nasdem yang mampu menggerakkan Nasdem dan membuat Nasdem itu berjaya pada saat itu. Iya, itu makanya saya bilang tadi. Partai ini didiskon bagi mereka yang tanda kutip memiliki pesona-pesona tertentu. Bisa pesonanya karena suara, bisa pesonanya mungkin karena dia punya kekuatan uang yang sebesar ini bisa. Tinggal tunjuk Anda mau di posisi mana. Mungkin gitu. Oh, saya mau di situ. Yes. Ahmad Ali mau masuk ke PSI disuruh anggota biasa jelas nggak mau dia. Iya.
Kalau Romi mengatakan kombinasi antara tokoh dan toke. Yang diperlukan untuk memimpin P3. Rupanya ide itu langsung dieksekusi sama PSI. Itu menunjukkan kelemahan menurut saya. Dan lagi-lagi sebetulnya menunjukkan jangan-jangan juga ketua umumnya nggak terlalu minat untuk ngurus organisasi ini sebaik mungkin gitu. Lo agak menghina ketua umum lo kalau gitu. Ya, dia buat apa ketua harian itu? Dia kan punya sekjen. Dia punya wakil ketua umum. Dia punya wakil lagi. Begitu banyak ketua umum lain. Berapa banyak kepala di situ? Pertanyaannya emang anggotanya banyak kan gitu ya? Itu yang saya maksudkan. Tapi kalau dibalik kita sedang ingin memperbanyak anggota sih kan diperlukan struktur yang kan bisa begitu juga. Iya, cuma kan yang saya sebut tadi artinya partai ini secara basic lemah. Dan mereka sedang nggak membangunnya. Mestinya mereka memperkuat basicnya gitu loh. Nah, jika penting ya seperti kita kan dulu mendengar misalnya Pak Jokowi mau ke Golkar kan, itu PAN juga siap terima. Tapi partai-partai ini tetap dengan kondisi yang sama sesuai ADART. Nggak bisa Anda masuk ujuk-ujuk jadi Dewan Pembina misalnya begitu. Terus kalau saya tarik, apa konteks dan relasi Pak Jokowi dengan PSI dalam situasi yang sekarang ini? Ini menarik Mas. Sekarang pada kenyataannya nggak ada pilihan lagi. Kan dulu kita nganggap akan ke Golkar makin jauh nih dari dari Pak Jokowi. Bahkan isunya sekarang ya orang di dalam tubuh Golkar itu isunya nih ya ada upaya untuk mulai mempertanyakan jabatannya Bahlil misalnya begitu. Ini isu. Tentu. Maksud lo mau ada munaslup gitu? Ya kan saya kira 2-3 bulan yang lalu kan isu itu muncul kan. Munaslup. Ya. Sehingga Pak Bahlil harus membawa semua pimpinannya itu, pimpinan partai itu ketemu Pak Prabowo. Nah itu dia. Kan begitu. Nah jadi itu satu. Nah kita mendengar juga Pak Jokowi katanya diundang masuk ke P3. Kan pernah dulu tuh. Jadi lalu bla 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 ujung-ujungnya Pak Jokowi mengatakan ya sudahlah saya di PSI aja. Gitu. Masih ingat kan Mas? Nah itu yang saya sebut tadi Mas. Itu Pak Jokowi juga melihat bahwa ya ternyata nggak terlalu cukup berwibawa lagi, berdialog lagi, bisa mengandalkan kekuatan politiknya untuk dialog dengan banyak orang itu. Tapi yang kedua, mereka memang membutuhkan Pak Jokowi, tetapi nggak boleh merusak ADART-nya gitu loh. Figurnya dibutuhkan, tapi jangan ngerusak institusi. Iya dong. Semua orang. Nah ada faktor ketiga Mas. Kan semua orang merekam rekam jejak politiknya Pak Jokowi dong. Nah, kalau kayak orang yang membawamu dari nol bisa Anda tinggalkan ya apalagi kita kan. Oh gitu. Maksudnya dalam sejarahnya dengan PDI? Ya iyalah. PDI aja bisa dikibuli. Dalam tanda petik dikibuli gitu ya. Apalagi yang lain-lain. Kita. Gitu. Jadi kalau begitu sebenarnya kalau mau ditarik. Nah kalau kembali ke yang tadi Mas. Kenapa akhirnya? Ya gak ada lagi yang bisa berlabuh. Kalaupun mau berlabuh ya jadi anggota biasa. Jadi sudah oversell nih. Lalu sale, double sale, triple sale itu. Makanya beliau ya gak ada pilihannya memang kecuali ke PSI. Dan itu yang menjawab kenapa. Mungkin pertanyaan Mas. Kenapa sih Pak Jokowi harus berpartai lagi? Nah itu yang saya sebutkan ada 2 pilihannya. Menjadi negarawan atau menjadi politisi harian. Okay. Saya kira beliau dipaksa oleh kenyataan untuk tetap menjadi politisi harian, bukan negarawan. Nah, kalau kita memilih politisi harian, nggak bisa tidak. Kenapa mesti dipaksa? Betul pertanyaannya, anaknya wakil presiden. Kalau gitu terpaksa dia. Iya makanya. Dan mantu juga mau dipanggil KPK lagi di persidangan hakim. Siapa yang jagain itu semua? Dan yang bisa jagain itu kalau kita punya power. Kalau pendukung, entah fans Pak Jokowi itulah. Nah itu kan gimana menjelaskannya, itu yang saya sering mengutip pernyataan Bung Bima itu. Bima yang sekarang Wamen Menteri Dalam Negeri itu ya. Ada tempat wisata baru di Solo kata dia. Maksudnya? Kediamannya Pak Jokowi yang sering dikunjungi orang sekarang itu. Bima luar biasa sekali. Padahal Pak Zul masih berteman sama Pak Jokowi gak? Dulu udah agak lama beliau ini waktu saat itu kan memang beludak orang datang ke dan termasuk Bung Bima datang ke sana lalu keluarnya ditanya wartawan. Dia lagi mentertawakan dirinya sendiri gitu ya? Enggak, dia menurut saya menyebut hal yang sebenarnya tanpa disadarinya kemudian. Ini dia mau menjelaskan slip of tongue yang benar gitu. Iya, dia merasa ini benar nih. Jadi Pak Jokowi sekarang
banyak orang dia menjelaskannya seolah-olah bangga gitu loh Mas. Bahwa Pak Jokowi itu masih dikunjungi orang, didatangi orang. Seolah-olah memang masih jadi kiblat kekuasaan politik Indonesia ya. Cuma dia mengatakan tempat wisata baru. Saya bilang benar ini tempat wisata baru. Karena ini tempat wisata baru, kepentingan orang tuh datang selfie-selfie pulang. Jadi nggak bisa itu dibuat jadi kekuatan politik. Iya. Kan ada kalau wisata kan macam-macam tuh bos. Ada wisata religi, ada wisatanya museum, ada juga. Ada museum. Apapun religi, wisata apa macam itu kepentingan orang tuh datang ke situ cuma moto-moto Mas, selfie-selfie kan. Lalu diupload di media sosial. Tapi begitu kita membutuhkan kekuatan mereka, siapa yang mau datang? Dan ini nggak bisa dijadikan daya tawar oleh Pak Jokowi kepada partai-partai ini. Satu-satunya yang bisa daya tawar kita harus punya partai. Supaya istilah saya itu bisa duduk di elit partai ini gitu loh Mas. Elit partai ini kan cuma 8 sekarang kan. Nah seperti kemarin nih. Karena diundang oleh Pak Prabowo ketua-ketua umum partai gitu kan. Kalau beliau nggak masuk di yang sebut dengan elit nggak diundang. Jadi kita nggak bisa. Cuman sampiran atau lampiran. Jadi tetap kita pemain pinggiran Mas. Kalau kita nggak punya kekuatan yang bernama partai. Jadi mau tidak mau ya ambil PSI. Disitulah berkutat sekarang gitu. Itu makanya mengapa Pak Jokowi masih ingin ke PSI-nya, itu bukan ingin, itu sudah paksaan ya, jadi politisi harian karena dia masih menanggung beban dua orang, dan termasuk tentu anaknya yang ketiga dalam ini adalah Kaisang kan. Dia harus dilindungi juga gitu. Iya, ketua umum partai Mas. Kan nggak mau nanti Kaisang tuh kelihatan gagal membawa PSI ini menang dong. Kan? Yes. Kalau Kaisang sampai gagal, sempurnalah kegagalan. Itu dia. Kalau dulu dia bilang bapak yang hebat menaikkan posisi, sekarang orang bisa menghujat tuh ya. Bapak apaan lu? Bisa kayak gitu orang-orang, tapi ya mudah-mudahan. Nah ini yang sekarang menurut saya yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Efek dari apa sih sebetulnya nggak dipikirkan secara panjang menurut. Tapi kan kita udah mengingatkan dari awal kan ya Mas. Jangan. Punya problem tersendiri. Nah sekarang ya. Cuma kan saya tidak tahu ya. Bacaan saya Mas. Pak Jokowi ini orang yang memang mungkin senang tantangan gitu. Senang tantangan. Mungkin ya saya nggak tahu persis. Karena kelihatan beliau menantang terus ya kan. Ya, kita udah ingatkan begini, nantang lagi. Kan waktu Gibran dicalonkan itu kan semua orang udah berteriak. Jangan. Tapi ya. Ternyata last minute, seingat saya beliau di mana saat itu ya, di Arab, di Kuwait atau di Dubai atau di mana ya, tiba-tiba tetap aja keluar. Dia ingin mengatakan dia nggak ikut-ikut loh, karena dia di luar. Iya, tapi terus kipas jalan terus. Ada tragedi calon menteri yang sudah ngurus SKCK kalau saat itu Mas. Iya kan? Udah diurus SKCK macam-macam, kita juga bakal menteri inilah yang akan didorong jadi calon. Agak lupa itu siapa menteri itu ya? Erick Thohir. Oh yang mau dijalin calon gitu ya? Calonkan. Jadi ngurus SKCK katanya. Malah sekarang di olahraga. Nah itu bagian yang saya sebut tadi, penurunan. Erick ini kan boleh disebut lingkarannya Pak Jokowi kan. Ditarik oleh Pak Jokowi masuk ke dunia karena politik. Dulu dia ketua tim kampanyenya Pak Jokowi ya. Dan memperkenalkan pertama kali politik kepada Erick itu ya Pak Jokowi lah kita sebut ya. Karena sebelumnya itu kan dia profesional di bisnis kan. Nah sekarang turun gengsi dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. BUMN-nya dibikin cuma regulator, kementeriannya kan sama juga ngerombak kementerian tanpa menghancurkan kementerian. Iya betul, sudah nggak berfungsi strategis kan. Sekarang Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Nah itu yang dibaca, kalau kita kembali ke awal tadi, yang dibaca oleh Pak Jokowi makin lama makin kelihatan powernya ke Pak Prabowo itu makin melemah. Mungkin karena itulah ketemu kembali kemarin itu. Pantesan kemudian Pak Jokowi hari ini kesehatan terganggu karena mikirin itu juga kali ya. Berat Mas. Berat ini berat. Ya gimana? Iya. Kita tugas historis kita laksanakan Mas. Mengingatkan kan? Mengingatkan ya. Ya. Cuma kalau kita sebut diingatkan begini ya para pendukungnya selalu meledek kita dengan jabatan karena lo gak kebagian terakhir. Aja. Tapi emang lo pernah ditawarin enggak juga kan? Kalau itu sih sering Mas. Memang saya memilih tidak aja. Ini cara Ray menjaga kewarasan. Dan saya setuju dengan kewarasannya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.